إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat, hayya 'ala salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballah wa sunnati, atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya. Dalam kesempatan ini tak lupa khatib berwasiat khususnya untuk diri kami sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yaitu kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah pada Jumat kali ini akan mengambil tema tentang hikmah dan pelajaran berharga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat kisah para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebuah kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran, sebuah kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran bagi kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai ananda, sesungguhnya ayah diperintahkan oleh Allah melalui mimpi untuk menyembelih dirimu. Kemudian Nabi Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak melaksanakan penyembelihan, Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang baik setiap permasalahan yang ia hadapi. Kemudian Allah ganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba yang sangat bagus. Wa fadainahu bizabhin azim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk melakukan penyembelihan terhadap putranya merupakan perintah yang sangat berat. Bagi sebagian orang perintah ini dianggap bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, mengapa Nabi Ibrahim tega menyembelih putranya sendiri? Mengapa Siti Hajar sebagai seorang ibu ia relakan putranya disembelih? Dan mengapa Nabi Ismail sebagai seorang anak ia bersedia disembelih oleh ayahnya? Sebabnya adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, baik Ibrahim sebagai seorang ayah, Siti Hajar sebagai seorang ibu, dan Nabi Ismail sebagai seorang anak, mereka semua punya tujuan hidup yang sama, yaitu ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu meskipun bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan hati nurani dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, Nabi Ibrahim alaihi salam tetap melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Dengan sikapnya Nabi Ibrahim alaihi salam seakan-akan berkata, "Ya Allah, jika dengan menyembelih Ismail saya dapat ridha-Mu, maka saya sembelih putra saya." Sikap Siti Hajar seakan-akan berkata, "Ya Allah, jika dengan disembelihnya putra saya mendapatkan ridha-Mu, saya rela anak saya disembelih." Dan dengan sikapnya Nabi Ismail seakan berkata, "Ya Allah, jika dengan bersedia disembelih oleh Allah saya mendapatkan ridha-Mu, maka saya rela untuk disembelih." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali hikmah dan pelajaran berharga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hikmah yang pertama, kisah ini memberikan kita satu pelajaran agar dalam menjalani hidup ini kita lebih mementingkan ridha Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang lain. Para jamaah yang dirahmati Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala inilah satu kalimat yang harus kita jadikan sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan. Sebab saat ini maksiat memiliki begitu banyak bentuk dan kemasan. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan satu perbuatan, sebagian orang menganggap ini adalah seni yang harus dikembangkan. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan satu perbuatan, sebagian orang menganggap ini adalah budaya yang harus dilestarikan. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perbuatan zina, lesbian, homoseksual dan yang lainnya, sebagian orang menganggap ini adalah hak asasi manusia. Nauzubillah summa nauzubillah. Ridha Allah, inilah satu kalimat yang harus kita jadikan sebagai petunjuk di saat kita ingin melakukan penilaian. Sebab apapun bungkus dan kemasan yang diberikan oleh manusia, baik atas nama seni, budaya, adat istiadat ataupun hak asasi manusia, pada akhirnya di saat kita sudah meninggal dunia, di saat jasad kita berada di dalam tanah, semua perbuatan yang kita lakukan akan bermuara pada satu penilaian. Apakah perbuatan kita termasuk perbuatan yang Allah ridhoi, atau sebaliknya termasuk perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah Nabi Ibrahim memberikan kita satu pelajaran agar dalam menjalani hidup ini kita lebih mementingkan ridha Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang lain. Kemudian hikmah yang kedua, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan kita satu penjelasan bahwa sebagai orang tua kita punya kewajiban yang sangat besar, yaitu membimbing putra-putri kita menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesuksesan Nabi Ibrahim dalam mendidik putranya diabadikan dalam dialog di dalam Al-Quran. Ketika datang perintah Allah, Nabi Ibrahim bercerita kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka." Wahai anakku, sesungguhnya ayah diperintahkan Allah untuk menyembelih dirimu. Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang diberikan oleh Nabi Ismail adalah buah dari pendidikan yang diberikan oleh ayahnya
Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan pendidikan yang diberikan ayahnya, Nabi Ismail paham bagaimana menyikapi perintah Allah. Dengan pendidikan yang diberikan oleh ayahnya, Nabi Ismail paham bahwa hidup harus punya tujuan, dan tujuan hidupnya adalah ingin mendapatkan ridho Allah, dan tidak ada cara lain untuk mendapatkan ridho Allah kecuali dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, pendidikan seperti inilah yang harus kita tanamkan dalam keluarga kita masing-masing. Kita tanamkan dalam hati istri kita, kita tanamkan dalam hati putra-putri kita bahwa kita adalah hamba Allah dan tujuan hidup kita adalah ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan dalam keluarga kita masing-masing. Para jamaah yang dirahmati Allah, putra-putri yang kita miliki adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah. Dan di yaumil kiamah nanti sebagai orang tua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah membimbing putra-putri kita menuju jalan yang Allah ridhoi, atau sebaliknya kita biarkan putra-putri kita berada di jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah nanti. Kemudian hikmah yang ketiga, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan kita satu pelajaran berharga tentang arti kesuksesan yang sebenarnya. Jika sebagian orang menganggap jabatan yang tinggi sebagai tanda kekuasaan, jika sebagian orang menganggap harta yang berlimpah sebagai bukti kesuksesan, kisah Nabi Ibrahim memberikan kita satu pelajaran bahwa sukses yang sebenarnya adalah di saat kita mau melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang diharamkan Allah. Kisah Nabi Ibrahim memberikan kita satu pelajaran bahwa sukses yang sebenarnya adalah di saat kita dalam hidup ini bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah khutbah yang dapat kami sampaikan, yang intinya banyak sekali hikmah dan pelajaran berharga dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hikmah yang pertama, kisah Nabi Ibrahim memberikan kita satu pelajaran agar dalam hidup ini kita lebih mementingkan ridha Allah dibandingkan dengan yang lain. Kemudian yang kedua, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan kita satu gambaran bahwa sebagai orang tua kita punya kewajiban yang sangat besar, yaitu membimbing keluarga kita menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga, kisah Nabi Ibrahim memberikan kita satu pelajaran bahwa sukses yang sebenarnya adalah di saat kita mau melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang diharamkan Allah. Sukses yang sebenarnya adalah di saat dalam hidup ini kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم انصر المسلمين في أي مكان يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.